Halo, selamat siang semua. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali ya, siang ini kita bisa bertemu kembali di live Instagram bersama teman-teman semua yang hadir pada siang hari ini. Dan juga pastinya senang sekali bisa berjumpa dengan narasumber pada hari ini ya. Saya Audi, saya yang akan memandu acara live Instagram pada hari ini. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas dukungannya dari Klinik Profesor Dr. Haji Dadang Hawari, spesialis kesehatan jiwa. Klinik Prof Dadang Hawari ini terletak di Tebet, Jakarta Selatan. Untuk lokasi detailnya bisa search aja di Google karena pasti akan keluar lokasi detailnya, dan juga untuk jadwal prakteknya itu bisa sesuai perjanjian. Nomor teleponnya juga tertera di Google ya, jadi bisa lihat aja di Google. Lalu terima kasih banyak juga untuk aplikasi Bedah Epilepsi Indonesia. Terima kasih banyak Bedah Epilepsi Indonesia. Jadi aplikasi Bedah Epilepsi Indonesia ini isinya itu akan beragam sekali mengenai bedah epilepsi, lalu juga mengenai obat-obatan. Di situ juga akan ada juga keterangan mengenai siapa saja sih dokter-dokter yang mengenai bedah epilepsi. Di situ juga ada juga artikel-artikel mengenai epilepsi dan juga pastinya mengenai bedah epilepsi. Dan juga pastinya dari video kita ini nanti juga akan ada dimasukkan di aplikasi bedah epilepsi. Jadi buat semua yang ingin lebih paham lagi mengenai bedah epilepsi, bisa download di aplikasi Bedah Epilepsi itu di Play Store. Oke, terima kasih banyak ya aplikasi Bedah Epilepsi. Dan dalam live Instagram hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai OD kebal obat. Apa saja sih data yang dibutuhkan untuk memastikan OD bisa atau tidak melakukan bedah epilepsi? Karena masih banyak pertanyaan ya tentang itu ya. Dan yang pasti bukan saya yang akan menjadi narasumbernya yang spesial. Dalam live Instagram hari ini kita akan kedatangan tamu yang spesial. Yang pertama yaitu Dr. Irawati Hawari, spesialis saraf, yang adalah dokter spesialis saraf. Silakan dokter. Oke. Selamat siang dokter. Siang Aldi. Iya, maaf ya dok ya, sayangnya nih jadi agak kecil gini ya kelihatannya ya. Kita rapet-rapet. Dokter Ira ini ada berjarak kok ya. Iya, agak berjarak ya. Iya, dan kita ini juga tujuannya untuk distancing ya. Wah, udah ada yang nanya aja, "Hai Audi, apa kabar?" Baik. Oke, dan narasumber yang kedua ini pastinya ditunggu juga ya, yaitu Profesor Dr. Zainal Mutakin PhD, spesialis bedah saraf konsultan, yang adalah dokter spesialis bedah saraf, khususnya spesialis bedah epilepsi. Halo, selamat siang Prof. Selamat Zainal. siang Audi, selamat siang semuanya para penikmat video Instagramnya Audi. Iya, senang sekali bisa berjumpa dengan Prof. Zainal lagi. Prof, saya sebut nama Prof tuh sampai 2 kali nafas. Prof, panjang banget lagi ya. Panjang banget lagi. Makanya Prof saya bilang bagi satu lah gelarnya. Terlalu panjang Prof. Oke, Prof tadi kan udah, Prof dan Dokter Ira tadi udah dengar ya kalau pembahasan kita tuh apa ya Prof. Topiknya, dan ya. Iya, topiknya udah dengar karena banyak sekali yang nanya. Dan sebelum masuk lebih dalam lagi tentang pertanyaan dari inti tema diskusi kita, saya ingin meluruskan dulu atau mengklarifikasi agar tidak menjadi kesalahpahaman. Kalau diskusi kami lewat live Instagram atau vlog dan lain-lain mengenai bedah epilepsi, itu bukan berarti kami mengajak seluruh OD untuk melakukan bedah epilepsi. Tapi kami ingin mengkampanye, memberikan edukasi dan menjelaskan secara detail tentang bedah epilepsi. Dan juga pada hari ini ya pastinya ya. Dan mengenai penjelasan Audi yang tadi ini, mungkin akan saya jadikan pertanyaan juga ya untuk Dokter Ira. Nah, langsung aja ya pertanyaannya ya, tanpa panjang lebar nih. Dokter Ira, kenapa Dokter Ira itu berani untuk merujuk atau menyarankan pasien melakukan bedah epilepsi
dengan Prof Zainal. Salah satunya saya sih ya, saya dulu dirujuknya sama dokter Ira. Gimana nih dok? Iya. Gimana? Jadi kan para OD ini biasanya kan sudah dapat obat ya. Sudah dapat obat kok masih ada serangan terus. Kadang obatnya ditambah masih ada juga seperti itu. Kita harus cari tahu dulu nih, sudah benar belum minum obatnya, dosisnya bagaimana, pilihan obatnya. Kalau memang dia sudah minum lebih dari 2 macam obat, kemudian masih juga ada bangkitan, tapi cara minumnya juga udah benar ya, pilihan obatnya juga udah benar, masih ada serangan terus, nah kita kan harus lebih agresif nih periksanya kan. Iya. Coba deh cek lagi gimana MRI-nya, ya kemudian EEG-nya juga harus dievaluasi. Kalau memang seperti itu kita baru segera rujuk, karena kita yakin ya, karena saya yakin dulu, kalau bukan nggak yakin ngapain kita rujuk kan ke Prof ya Prof. Kalau sudah ada data lengkap baru dirujuk gitu. Oh gitu, jadi datanya kita harus lengkap dulu nih, kita pastikan memang ini kandidat nggak nih, bisa nggak nih untuk operasi seperti itu. dan pastinya lihat juga dari riwayatnya pasien tersebut ya dok ya. Iya. Bukan berarti semua gitu ya dok Enggak, ya. ya karena tidak semua bisa, nah itu kita yang pilih. Dokter yang pilih-pilih ya. Terus dok nih ya, ini agak gimana ya pertanyaannya ya. Kita nggak takut kehilangan pasien dok kalau pasien itu udah dibedah dok? Dokter nggak takut kehilangan pasien? Wah, ini pertanyaannya agak-agak ekstrim ya. Tapi gimana dari dokter yang sendiri? Iya, kita kan sebagai dokter itu bukan bekerja sendiri, kita tim. Jadi kita harus ada timnya yang masing-masing menjalankan porsinya masing-masing seperti itu. Jadi saya bagian yang pemeriksaan ya sampai ke arah oke, ini siap untuk tindakan pengobatan. Kalau memang perlu tindakan baru kita rujuk. Oh gitu ya dok ya. Soalnya kalau didengar itu banyak juga yang kebal obatnya sampai 4 sampai 5 obat-obatannya aja gitu dok yang diganti-ganti udah dirujuk gitu sih yang kalau yang saya tahu gitu ya. Nah lalu saya menuju tanya ke Prof Zainal nih ya Prof. Oke, udah ready ya Prof ya? Siap. Iya. Siap. Oh pasti siap ya. Kalau ada pasien rujukan dari dokter Ira atau pasien lain yang berniat untuk melakukan bedah epilepsi, apa yang akan Prof lakukan gitu? Langsung tindak atau bagaimana nih Prof? Jadi yang pertama pastikan kita akan ketemu konsultasi, ya bukan hanya dengan pasiennya, tapi dengan keluarganya juga. Saya ingin bahwa setiap langkah yang nantinya kita ambil itu merupakan satu kesepakatan, bukan hanya keinginan pasien, tapi keluarganya juga mendukung. Dan saya juga sebagai seorang dokter itu memang melihat kasusnya kasus yang layak untuk ditindaklanjutin dengan pembedahan. Saya akan pertama menanyakan kepada pasien yang bersangkutan, wawancara mendalam tentang serangan itu dimulainya kapan, sekarang sudah berapa tahun, dengan obat-obat yang sudah diberikan itu seperti apa, apakah obat itu saya pasti ya pilihan obatnya juga betul, semuanya sudah betul semuanya. Oh memang ternyata ini kasusnya kasus yang sudah bisa dinyatakan kebal obat, ya kan, itu satu. Terus yang kedua, berdasarkan data-data yang dimiliki pasien tadi kan sebelumnya kalau itu dari Bu Irawati sudah dilakukan pemeriksaan pendahuluan untuk supaya bisa kita itu memastikan ya dari wawancara tadi kan ada dugaan kalau bentuk kejangnya itu seperti itu, saya curiga sumbernya itu apakah di otak kanan depannya atau otak samping yang sebelah kirinya atau yang gimana. Nah, dari data-data itu, anamnesa wawancara itu, saya coba cocokkan dengan data hasil foto, hasil MRI, hasil rekaman EEG. Itu kalau setelah memang dari ceritanya maupun hasil MRI dan EEG-nya semuanya mendukung bahwa ternyata sumber kejang pada pasien itu terletak di bagian otak yang tertentu, ya nggak ada keraguan-raguan lagi. Itu kita baru bisa merencanakan tindakan, menentukan sepakat dengan pasiennya rencana mau dioperasi kapan, ya kan. Tetapi kalau masih ada keraguan, ternyata data dari EEG-nya kok curiganya otak samping kanan, tapi
di dalam foto MRI yang dicurigai malah otak samping yang kiri, saya masih ragu. Jadi kalau ada seperti itu berarti saya akan memerlukan pemeriksaan tambahan. Saya akan bisa saja pasien itu saya rujuk kembali ke dokter Irawati atau ke pusat lain yang melakukan pemeriksaan rekaman yang saya butuhkan. Apakah itu rekaman EEG yang sampai serangan, tadi apa namanya, EEG minap, EEG long term. Atau ada pasien yang, oh ini seperti ini kasusnya kok butuh dilakukan foto PET scan misalkan. PET scan itu di Semarang tidak ada, adanya di Jakarta. Saya akan lakukan rujukan-rujukan itu untuk melengkapi data. Ya sebelum kemudian kalau datanya lengkap dan fokus atau sumber kejang itu kita betul-betul yakin, ya itu baru kita memutuskan untuk tindakan bedah. Mbak Audi tentu ingat berapa tahun yang lalu, 2014 itu 7 tahun lalu, ya waktu Mbak Audi sebelum menjalani bedah epilepsi itu sampai ada pemeriksaan yang dilakukan lewat EEG yang ditanam di dalam otaknya Mbak Audi. Karena data-data yang sebelumnya masih meragukan sehingga saya tidak berani melangkah untuk melakukan tindakan bedah sebelum ada keyakinan, kepastian sumbernya, sehingga butuh pemeriksaan tersebut. Kalau nggak salah Mbak Audi ini di rumah sakit sampai 5 minggu kan? Ya, 5 minggu dirawat di rumah sakit karena untuk bisa mendapatkan keyakinan sumber kejangnya. Di sisi lain, di sisi lain mungkin karena betah ketemu prof terus gitu. Iya. Oke, Bisa jadi ya. Iya. Jadi itu yang saya lakukan tidak serta. Malahan ada lagi Bu. Ini pasien datang minta supaya dioperasi, saya tanya kenapa, apakah sekarang masih kambuh? Dia bilang enggak pernah kambuh selama saya minum obat teratur, saya enggak kambuh. Nah terus persoalannya yang masih ada, ya berapa macam obat yang diminum? Satu macam obat sudah tidak pernah serangan. Terus saya pengen dioperasi supaya saya enggak minum obat. Nah, jadi saya rasa saya butuh menjelaskan kepada pasien tersebut bahwa ada pasien itu dengan satu obat sudah tidak kambuh, itu terkontrol baik namanya. Ya, kalau keinginannya supaya bisa tidak minum obat dengan cara dioperasi, saya jawab kalau bisa jadi dia akan kecewa kalau keinginan itu tidak terpenuhi. Karena sampai sekarang ini ya, walaupun sudah dilakukan pembedahan, tujuan pembedahan adalah untuk memutus serangan, untuk supaya jangan serangan lagi, bukan supaya nggak minum obat. Bahwa keputusan untuk nanti obatnya bisa dikurangi, bisa diturunkan sampai bisa di stop, itu membutuhkan waktu yang lebih panjang dengan syarat sudah tidak serangan dulu. Ya tahu, kalau yang kebal obat masih serangannya terus terjadi, jangan berharap bisa lepas dari obat kan. Tapi bagi yang sudah tidak serangan seperti Mbak tadi yang datang ke saya minta dioperasi tadi, saya sampaikan kalau Mbak bisa tidak serangan ya dalam kurun waktu tertentu, nanti pelan-pelan obat itu bertahap dikurangi, ada kemungkinan bisa lepas obat. Tapi ada juga pasien yang ternyata membutuhkan obat itu seterusnya, dan itu nggak masalah selama nggak kejang. Selama tidak kejang. Iya, tidak ada seorang pun yang misalkan saya remaja sekolah nih, saya dijauhi teman-teman saya gara-gara saya minum obat gitu. Enggak. Atau seusia kerja ya, saya lagi kerja di pabrik atau di kantor, tidak pernah terjadi seseorang itu dikeluarin dari pekerjaannya karena dia minum obat. Kalau sampai dikeluarin itu pasti karena kejangnya. Itu ceritanya gitu. Kita kadang perlu memberikan pemahaman kepada pasien. Tidak semuanya harus dioperasi kecuali memang memenuhi syarat. Oke. Iya, saya juga malah kebalikannya Prof, padahal ya. Kan tadi kan Prof bilang tidak ada yang tidak diterima kerjaan karena minum obat. Saya malah kebalikannya Prof. Malah teman-teman kerja saya ingetin, Audi jangan lupa ya minum obat gitu. Iya. Malah teman-teman saya yang care sekali terhadap. Ya, artinya persoalan yang dihadapi pasien itu adalah persoalan sebenarnya kejangnya yang mengganggu kehidupan, merusak otak, mengganggu pekerjaan, mengganggu pendidikan, itu kejang itu, serangannya lah, ya, bukan obat yang diminum.
Oke, bukan obat yang diminum ya. Jadi bukan berarti Bukan masalah minum obat dan minum obat ya. Iya, bukan berarti masalah minum obat dan nggak minum obat. Dan berarti pastinya itu bukan yang berarti langsung tindak. Oke, itu harus di note ya. Karena ini dok dan prof ya, saya dapat message ya beberapa lama yang lalu. Dia bilang minta ini dong nomor teleponnya prof dan dokter Ira karena aku mau langsung operasi aja deh kayaknya. Terus saya tanya dulu, emang ada data-data apa? Nggak ada sih, tapi saya mau langsung operasi epilepsi aja kayak gitu. Makanya ini perlu dibahas untuk penjelasan beliau dan untuk semua juga pastinya ya gitu. Dan mungkin kepada para pemirsanya videonya Audi ini supaya bisa lebih jelas, salah satu informasi yang dibutuhkan paling utama baik oleh Bu Ira maupun oleh saya itu adalah selalu kita akan menanyakan bentuk kejangnya seperti apa. Itu sering pasien yang bersangkutan itu sulit untuk cerita karena dia sering kalau pas kejang kan tidak tahu, tidak sadar. Jadi orang tuanya pun, ini ada pasien 10 tahun sakit epilepsi, bapak ibunya datang, saya tanya waktu kambuh kejangnya, kepalanya, wajahnya nengok kemana, itu otomatis bapaknya bilang kanan, ibunya bilang kiri. Terbalik ya. Nah, hal-hal seperti itu tidak boleh ragu. Supaya tidak ragu maka kalau memungkinkan itu dibutuhkan ada rekaman video. Kita semua punya HP sekarang kan, semua, dan HP-nya bukan HP yang jadul kan, smartphone itu ada videonya, bisa buat ngerekam. Jadi jangan lupa kalau kita tidak ingin pasien kambuh, tapi kalau terpaksa kambuh, manfaatkan kekambuhan itu sebesar-besarnya untuk direkam di video supaya nanti kelihatan tangannya yang keangkat itu tangan yang sebelah mana duluan. Ya waktu mata ngelirik orang bilang liriknya ke atas kok. Ke atas itu bisa atas kanan atau atas kiri, yang mana itu akan berpengaruh sebagai informasi yang membantu dokter. Ya baik Bu Ira maupun saya butuh itu. Iya, informasi itu sangat penting ya Prof ya. Jadi operasi epilepsi itu tidak bisa langsung saat itu juga, tidak bisa juga sembarangan gitu, karena butuh data yang detail. Oke. Cukup Prof untuk yang penjelasannya. Ya. Oke. Saya rasa itu. Nah kalau gitu saya kembali ke dokter Ira ya dok ya. Kalau misalkan yang tadi dibilang pasien itu datanya udah lengkap dan udah pasti bisa untuk operasi. Nah tapi pasiennya tunda-tunda terus sampai lama karena galau ya, dokter Ira masih tahu galau ya, Prof aja sekarang udah tahu galau. Karena galau, belum yakin, takut gitu. Nah, apakah data itu bisa aja berubah beberapa lama kemudian karena ditunda-tunda terus? Ya. Jadi kalau data itu biasanya sih ya tidak berubah lagi ya. Jadi memang yang penting kita dapetin dulu datanya. Kalau sudah dapat datanya, mau soal dia pikir-pikir tindakan, tapi jangan terlalu lama ya. Ya itu tidak apa-apa, tidak akan berubah. Ya. Oleh karena itu kita kan juga suka sarankan ya, Audi tolong dong hubungi kita kasih nomornya Audi, kasih nomornya pasien ya, supaya mereka bisa menanyakan langsung. Ya jadi biar cerita langsung dari yang mengalami. Ya. Oleh karena itu memang grup WA grup untuk sharing dan lain-lain. Supporting group. Ya, supporting group itu memang penting. Karena yang pasti kan, aduh saya mau dioperasi loh, obok-obok nih otaknya gimana ya? Iya. Pasti kan pada galau gitulah kan. Iya. Tapi kalau dia bisa mendapatkan informasi langsung dari yang memang sudah melakukan tindakan operasi, kemudian juga dia melihat sekarang bagaimana ya, dan dia pasti bisa lebih yakin ya. Karena memang dia harus yakin dulu, keluarganya juga mendukung. Iya betul. Yakin itu harus penting ya. Jadi bukan hanya yang ingin medisnya aja, tapi harus yakin juga. Gitu. Oke. Nah sekarang kita lanjut ke Prof lagi ya Prof ya. Gini Prof, kalau data pasien sudah lengkap, apa udah bisa langsung semua OD untuk operasi? Karena OD itu agak simpang siur. Maksudnya simpang siur apa? Ada yang bilang bisa langsung operasi, tapi ada yang bilang juga kalau epilepsinya itu tidak bisa dioperasi. Bagaimana Prof? Ya, jadi berangkat sekali lagi dari data-data yang ada tentang pertama bentuk kejangnya seperti apa, lalu
rekaman EEG ya. Kalau perlu EEG-nya bukan sekedar EEG yang direkam rutin setengah jam di saat tidak serangan, tapi EEG itu EEG yang direkam sampai terjadi serangan. EEG apa? Nginap namanya. EEG Nginap ya. Terus data foto MRI kalau memang dibutuhkan, ada PET scan tadi. Jadi semua data itu bagaimana kesimpulannya, apakah sudah yakin sumbernya letaknya di bagian otak yang mana. Ya kalau memang jenis epilepsinya, sumber kejamnya semuanya sudah yakin, maka pilihannya kalau memang pengobatan itu sulit, artinya memenuhi syarat, dikatakan untuk ini kebal obat, ya obatnya sudah lebih dari 2, sudah di dosisnya dibetulkan, cara minumnya sudah betul, dievaluasi, ya kalau sampai maksimum evaluasi kan 2 tahun dievaluasi gitu, bisa enggak terkontrol. Kalau memang memungkinkan pembedahan, maka dianjurkan untuk melakukan pembedahan. Ya meskipun keputusan ya atau tidak kembali pada pasien dan keluarganya. Ya, tadi Bu Ira menyebutkan informasi dari pasien lain yang pernah menjalani operasi yang sama, itu juga membantu. Karena tidak terbayang dalam keluarga itu kadang-kadang yang bersangkutan sama orang tuanya, bapak ibunya udah pengen banget, tetapi ini kakeknya masih bertahan, jangan sampai cucuku dioperasi, tidak mau dibuka kepalanya dan sebagainya. Nggak kebayang seperti itu kan, itu butuh waktu ya. Tetapi ada juga tadi yang mau ditanyakan, pasien kok dikatakan tidak mungkin ditolong dengan operasi. Jadi ada jenis-jenis epilepsi terutama yang berangkat dari kecil, dari masa kanak-kanak, dari kecil sumbernya itu melibatkan seluruh otaknya terlibat. Jadi bukan hanya satu titik atau epilepsinya vokal gitu, bukan. Tapi sumbernya mungkin di banyak tempat di kedua belahan otaknya. Sehingga kemungkinan yang seperti itu operasi tidak banyak membantu. Ya walaupun tergantung bentuk serangannya juga. Untuk epilepsi yang dari masa kecil, masa kanak-kanak, yang serangannya itu berupa serangan jatuh, tiba-tiba terjatuh, kayak apa istilah kedokterannya itu drop attack. Itu walaupun itu sumbernya di kedua belahan otak, itu bisa ditolong, dikurangi frekuensi serangannya maupun bentuk jatuhnya itu menjadi lebih ringan. Ya dengan tindakan memisahkan belahan otak kanan dan kiri, bukan mengambil sesuatu, tapi penghubung antara otak kanan kiri itu kita pisahkan, itu bisa bermanfaat mengurangi frekuensi dan merubah bentuk serangannya jadi lebih ringan. Oh gitu. Memang tidak semua membutuhkan operasi dan tidak semua bisa dioperasi tadi kan. Itu betul. Yang masalah memisahkan operasi memisahkan kanan dan kiri Belahan itu, otak kanan ya, kiri belahan ya. otak kanan kiri itu menarik dan saya tidak pernah ikuti Prof. Mungkin one day saya bisa ikut ya Oke, Prof ya. nanti saya kabarin kalau Iya. ada kasusnya. Biar bisa yang menarik. share Share, juga iya. ya ke teman-teman OD Prof. Ya. Iya. Karena kalau saya kan belum pernah ikutan yang operasi itu, jadi kalau ada yang bertanya itu ya saya tidak paham. Kalau mengenai yang frontal temporal gitu Ya. udah pernah ikut, iya. Jadi udah bisa cerita juga kalau tidak seseram yang dibayangkan. Jumlahnya memang tidak sebanyak yang bisa dioperasi, diangkat bagian otaknya. Jadi total sampai Desember 2020 itu yang sudah menjalani operasi di Indonesia, ya terutama semuanya di Semarang itu kan sebagian besar itu 800 orang lebih. 800 Ya, orang. dan dari 800 itu yang operasinya itu memisahkan belahan otak kanan kiri untuk kasus pada tadi yang susah diobati tadi, anak-anak, bayi tadi, itu ada sekitar 30-an kasus. Oh. Dari 800, jadi nggak banyak sih. Nah, dari 800 itu juga yang 20 orang itu operasi kita kerjakan di Jakarta bersama Bu Ira di rumah sakit ini, Mbak Audi. Oke. 20, jadi cukup banyak selama 3 tahun terakhir ya Bu ya. 4, Dari 2017. 2017 jadi 4 tahun, ini udah sudah 4 tahun keempat ya Iya. kita mengembangkan ini ya. Dan dalam waktu dekat bulan Juni nanti insya Allah ada yang kita rencanakan 2 pasien yang mau kita operasi di Bunda lagi. Iya tadi ketemu sih Iya. sama pasiennya, sempat ngobrol-ngobrol juga yang anak remaja usia 16 tahun itu Betul, kayaknya. iya, Iya, iya. tadi sempat tanya juga mengenai itu sih. Karena yang
nggak bisa dioperasi mungkin yang epilepsi yang jenisnya umum ya Prof ya. Epilepsi umum tadi Ya, dong, yang umum yang nggak bisa. biasa pada anak-anak spasme infantil atau apa ya, apa juvenile ya, kronik ya. Kan juga tidak bisa dioperasi. Tidak bisa ditemukan sumber kejangnya juga. Oh gitu, sulit ditemukan atau tidak bisa ditemukan? Tidak, Tidak, enggak. memang tidak ada. Jadi Enggak ada. sumber kejangnya itu ya otak itu sendiri, seluruh otak itu merupakan sumber epilepsinya. Jadi kalau mau dioperasi misalkan bisa itu diambil semuanya otaknya. Otaknya diangkat semua, ntar nggak punya otak nanti. Atau dijadiin gulai ya? Otaknya. Iya, Nggak, iya, lagi iya, bulan iya. puasa, sorry lagi bulan Ya, puasa. gurawan. Iya, iya. Just Oke, joking. iya. Iya, Bro. Kalau untuk yang pertanyaan dari saya, mungkin itu sebenarnya itu aja ya kepada Prof dan Dokter Ira. Karena justru lebih banyak sekali pertanyaan dari Gimana tuh? rekan-rekan OD, para orang tua OD. Yang pertama dulu deh ya. Yang pertama, Dok, Prof, saya mau tanya, hasil MRI anak saya vokal kortikal displasia dan hipokampal sklerosis tipe ini apa ya, tipe 3A apa LA maksudnya nih bacaannya ini, Ya, tipe 3A. tipe 3A. Apa harus dibedah kalau keluhannya seperti itu? Kortikal displasia ya. Iya. Dan hipokampal sklerosis tipe 3A apa harus dibedah kalau itu? Iya. Jadi selama ini dengan obat ini umur berapa ya anaknya? Di sini tidak ada keterangannya sih, Dok. Ya, Terkontrol kayak atau ya dengan obat bagaimana, terkontrol atau tidak. Walaupun biasanya kalau sudah ditemukan MRI seperti itu, resiko untuk menjadi drug resistant ya, jadi kebal obat lebih besar. Ya, jadi sehingga kalau memang masih berapa tahun nih, soalnya kan juga tidak jelas ya datanya, Iya. usianya berapa, onsetnya dari usia berapa, kemudian sudah berapa lama mengalami epilepsinya kan, itu juga perlu data, karena semakin cepat ya lebih semakin baik, jangan menunggu sampai serangannya terus menerus ya, kasihan anaknya. Iya, kasihan Iya, anaknya ya. karena ini udah jelas nih, sudah jelas strukturalnya ada kelainan kan. Iya. Jadi tinggal kita cocokkan dengan Memastikan data. bentuk kejangnya dan EEG-nya. Oke. Bisa lebih bagus ya Prof ya Iya. hasilnya ya. Ya. Pasien kita yang kortikal displasia juga udah banyak juga yang Artinya Oh, tuh gini, gitu. kalau kasusnya itu ya sekarang ini terkontrol dengan obat masih, tapi ada kelainan, yang kelainan itu jelas kelainan itu sebagai penyebab epilepsinya. Tadi yang namanya kortikal displasia vokal ataupun hipokampal sklerosis itu jelas itu kelainan itu menyebabkan epilepsi. Oh, Itu sudah tidak diragukan lagi. Nah, kita lihat bentuk serangannya sama EEG-nya tadi Bu Ira sampaikan untuk yakin betul kita bahwa kejang yang terjadi pada orang itu memang asalnya dari tempat hipokampusnya yang kanan misalkan, yang sklerosis, tapi kejangnya bukan dari kanan tapi dari kiri misalkan, kan kacau itu. Kita harus pastikan semua itu. Kalau memang yakin, jangan tunggu sampai kebal obat. ya. Kenapa? Itu 80% lebih bakal kebal obat yang ada kelainan itu. Kalau sampai sudah nunggu kebal obat itu pertama, mungkin sekolahnya udah pernah nggak naik kelas atau tinggal kelas, itu waktu nggak bisa kembali. Ya, mungkin dengan serangan yang sering tadi sudah mempengaruhi kejiwaannya, rasa percaya dirinya itu yang bersangkutan sudah mulai terganggu dan akan lebih sulit memulihkan rasa percaya diri itu dibanding nyembuhin kejangnya. Oh, Jadi persoalannya sudah berkembang, bukan hanya persoalan kejang, tapi persoalan udah pernah pindah sekolah, dikeluarin, atau hal-hal yang lain mengganggu kehidupannya. Kalau yang remaja sudah banyak yang depresi. Ya, ya, Iya, itu iya. tadi. Iya. Oke, ngomong-ngomong tadi jangan tunggu sampai kebal obat itu menarik. Nyambung dengan pertanyaan ini. Salam sehat untuk kita semua. Halo. Sebelum bedah, anak kami disarankan untuk minum obat dengan naik dosis sampai ketemu dosis yang pas. Berapa lama jangka waktu untuk naik dosis kalau kejangnya setiap hari? Aduh, setiap hari. Kejangnya setiap hari. Sepertinya ini Setiap bulan harus pasien dievaluasi. Iya. Prof yang sudah ke Prof sih, Pak Manal dari ya, itu bagaimana Prof? Ya. Jadi kalau memang dari awal saja sudah satu macam obat
sulit untuk mengontrol bangkitannya, kita harus segera cari tahu apakah pilihan obatnya sudah benar sesuai dengan bentuk bangkitannya atau tidak. Kemudian bisa kita segera evaluasi, paling cepat itu memang tiap 2 minggu sekali. Kalau serangannya tiap hari ya, kalau serangan jarang-jarang mungkin kita bisa evaluasi 1 bulan gitu ya. Jadi bisa lebih cepat. Jadi 2 minggu kita coba naikkan dosis, nanti 2 minggu lagi kita coba atur seperti itu. Tapi kalau sampai setiap hari kasihan nih, harus agak agresif nih tindakannya. Iya, apalagi Dan pemeriksaan penunjangnya juga harus segera didapatkan data-datanya. Iya, iya, dan ini setahu saya juga ini anak-anak sih, Dok. Ini masih iya. anak-anak ya, Dok ya. Iya, usianya mungkin masih di bawah 5 tahun atau gimana? Masih di bawah 5 tahun, sekitar Ya, 14 segera deh. bulan atau Ya. 1 tahunan gitu deh kalau nggak salah. Iya, dari luar kota. Jadi setahu saya pada anak-anak bedanya dengan orang dewasa, anak-anak itu saat dimana otak itu tumbuh dan berkembang. Masa awal kehidupan sampai usia 5-6 tahun itu menentukan nantinya anak ini akan mengalami, artinya itu punya otak yang baik, berpikir bagus, cerdas, atau akan ada gangguan di situ. Kerusakan yang ditimbulkan oleh kejang yang terus terjadi di masa awal kehidupan itu akan mengganggu perkembangan otak si anak, yang nanti bisa berakhir pada keadaan yang disebut retardasi mental. Retardasi. Ya, itu yang harus kita cegah sedini mungkin. Jadi pada anak-anak upaya untuk menghentikan kejang itu harus lebih agresif, lebih didulukan dibanding kalau itu orang dewasa yang otaknya udah selesai berkembang. Paling orang dewasa yang terganggu pekerjaannya dia akan terganggu, kehidupan sosialnya terganggu, tapi bukan otaknya pada anak-anak ini. Oke, jadi lebih cepat lebih baik juga ya untuk anak-anak. Betul. Ya, terutama untuk anak-anak justru ya. Iya, oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Pertanyaan yang ini sampai dikirimnya berkali-kali, sampai dibilang semoga pertanyaan saya dijawab. Oke deh, kalau gitu saya bacain ya. Halo Ci Audi, halo, salam kenal. Anak saya perempuan, usia 5 tahun, diagnosa epilepsi sejak Juli 2020. Usia 5 tahun, epilepsinya sejak 2020. Kalau kaget, dia langsung jatuh. Sehingga bagian kepalanya sering terbentur, terutama kening. Belakangan ini, dia sering kejang tanpa sebab. Misalkan, sedang tidur, tiba-tiba kejang. Tapi kejangnya hanya sebentar. Saya kesulitan merekam kejangnya, padahal saya berencana untuk konsul ke Prof. Zainal. Saat ini anak saya konsumsi 2 macam obat dan 1 vitamin. Obatnya tidak disebutkan apa. Nah, ini masalah pemeriksaannya. Sudah pernah melakukan EEG pada tanggal 26 Agustus 2020 dan CT scan pada 2 April 2021. Mungkin CT scan-nya normal ya. Bagaimana nih? Iya. Enggak boleh. Iya, jadi kalau CT scan memang Tidak apalagi anak betul. ya. Iya, seharusnya usia 5 sih memang tahun. MRI ya. Ya, kemudian data EEG-nya sudah dapat EEG-nya. EEG-nya sudah, cuma tidak disertakan Hasilnya. sih. Oh iya. Ya jadi apalagi masih usia anak, ya itu tadi kita harus coba lebih agresif lah untuk mencari tahu Tentang kejang iya, itu, iya, ya. masalah kejangnya. Kemudian pilihan obatnya, dosisnya, ya semuanya harus dievaluasi. Jadi saran saya ya untuk pasien tersebut yang ditanyakan, jadi kita harus melangkah lebih cepat yang disampaikan Bu Ira. Artinya evaluasi obatnya akan dilakukan oleh Dokter Ira nanti. Obatnya apakah perlu ditambah dosisnya, ataukah diganti kombinasinya, atau ditambah obat baru. Ya, sambil melakukan itu sebaiknya juga pada saat yang sama disiapkan untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan lain untuk memastikan asal kejang itu apakah itu jenis yang epilepsi umum tadi, Iya. ataukah epilepsi yang ada Vokal. vokalnya, sumbernya. Dengan apa? Pemeriksaan itu kadang EEG yang direkam biasa di saat tidak serangan tidak cukup. Kadang dibutuhkan EEG ya mungkin lebih ke arah ini. EEG yang direkam sampai si anak mengalami beberapa kali serangan. Namanya EEG nginap. EEG nginap. Ya, saya rasa itu harus dilakukan. Hanya tadi persoalannya pasien dari mana, Bu Audi, Mbak Audi? Tidak ada Dan- keterangan. oh, Tapi sepertinya ya. dari Jakarta. Karena tidak semua tempat
di Indonesia tidak semua kota itu rumah sakitnya mau melakukan EEG yang direkam sampai jangka waktu beberapa hari sampai serangan gitu kan. Jadi kalau memang ada di Jakarta atau sekitar Jakarta, mungkin perlu datang ke Bu Ira di Rumah Sakit Bunda untuk melakukan pemeriksaan itu. Ya, kalau di Semarang bisa ketemu saya, nanti kita atur pemeriksaan EEG yang sampai serangan, dan fotonya sekali lagi bukan foto CT scan tapi foto MRI. Oke ya, di note ya, fotonya itu bukan CT scan tapi MRI. Kalau MRI juga ini ya Prof ya, nggak semua juga Tidak ini, semua. bukan potongan MRI Jadi gini, biasa ya. Jadi mengambilnya foto MRI itu khusus ya untuk epilepsi study namanya. Dan pemeriksaan MRI ini akan lebih pas, lebih tepat kalau sudah ada informasi dari bentuk kejang tadi, kira-kira kejang ini berasal dari otak samping atau otak depan atau bagian otak yang lain, sehingga nanti kita bisa melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam di daerah yang kita curigai itu dengan MRI yang baik. Dengan Gitu. MRI yang baik. Oke. Iya, semoga ini jadi pengetahuan tambahan ya sebelum datang konsul ke Prof ya artinya ya. Jadi datanya lengkap ya Prof ya. Iya, sudah lengkap dulu. Iya. Iya. Jadinya tidak bolak-balik ya. Apalagi kalau beliau dari luar kota harus ke Jakarta atau Semarang Ya. ya. Seperti tadi yang harus dilakukan, apalagi pasiennya kan kebanyakan anak-anak ya. Iya. Jadi kalau soal data EEG yang direkam EEG kan harus pasiennya, yang difoto MRI juga harus yang sakit kan. Iya. Tetapi nanti kalau berkonsultasi dengan dokter yang Bapak harus jauh pergi ke Jakarta atau ke Semarang, itu tidak mesti pasiennya ikut selama cerita atau datanya itu lengkap dibawa oleh orang tuanya. Karena pada pasien-pasien epilepsi itu sebagian besar kalau diperiksa saat tidak serangan kan ya semuanya normal, baik-baik. Kita tidak perlu harus memeriksa pasiennya langsung, tapi cerita bentuk kejang, hasil EEG dan MRI-nya itu yang kita konsultasikan. Gitu. Oke, iya. Semoga jawaban dari Dokter Ira dan Prof Zainal tadi ini sangat membantu ya untuk keluhannya ini, karena sampai chat saya tuh berkali-kali semoga dijawab. Oke, ini sudah dijawab dengan detail ya oleh Prof dan Dokter Ira. Nah, yang berikutnya ini agak unik tapi mungkin bisa saya jawab sih. Sebenarnya bisa sembuh nggak sih epilepsi ini dengan teknik apa aja, dengan sulap ya Prof ya kalau kata Prof ya. Iya. Oke ya. Nah terus ada lagi yang nanyanya ke saya, Mbak Audi minum obat epilepsinya apa saja? Oh saya aja ya yang jawab karena ini kan buat saya. Jadi maaf ya saya agak berdiri dikit. Obat epilepsi saya itu ada 2. Yang satu Enjoy My Life dan yang kedua itu Mager. Nah karena mager jadi saya duduk lagi aja. Itu Iya. Prof dengar ya. Iya, susah. Gitu aja. Itu nggak bisa dijawab, semua tiap orang nggak sama kan. Iya. Karena kalian mungkin mau ikutin Mungkin obat satu lagi, apa tuh? positive thinking. Positive thinking ya itu juga penting ya. Oke. Tapi mager yang utama ya Prof. Oke gini, saya lanjut ya. Aku sudah epilepsi 20 tahun. Sekarang usiaku 40 tahun. Berarti epilepsi dari usia 20 tahun juga ya. Betul. Dan masih suka kambuh, terutama kalau mau haid dan kalau kecapean. Apa perlu dioperasi? Tapi tidak ada keterangan obat-obatannya sih. Kalau betul dia sudah minum obatnya sudah pilihan tepat, obatnya betul, dan minumnya juga betul, dosisnya betul, ya semuanya udah betul semuanya, masih kambuh dan kambuh itu dirasa mengganggu kehidupan, ya maka operasi menjadi pilihan. Karena yang diceritakan tadi, kambuh rutin setiap mau mens, dan kalau kelelahan terus munculnya usia 20 tahun kan, itu kan lebih cenderung kemungkinan penyebabnya ada di salah satu otak sampingnya Mbak tadi, Mbak atau Mas tadi, ya. Mbak. Epilepsi lobus temporal ya, namanya. data-datanya ya. Datanya, ya, betul. dilengkapi ya. Oh gitu ya. Datanya Jadi, dilengkapi, nanti bisa ketemu dengan Dokter Irawati di Jakarta, ya. Atau nanti sama Bu Ira akan dianjurkan ketemu saya juga di Jakarta atau di Semarang. Oke. Nah ini saya langsung lanjut yang berikutnya ya, karena ini agak unik ya, agak unik dan menarik, dan saya juga agak prihatin sih bacanya. Prof dan Dokter Ira, anak saya
kejang dari lahir setiap bangun tidur. Sekarang usianya 2,5 tahun, mungkin sudah ribuan kali kejang. Apa harus secepatnya dilakukan bedah epilepsi? Sudah mau kepikiran ya. Mau nunggu tambah 1000 lagi. Jangan dong, harus segera deh Bu, segera di Pemeriksaan. iya, pemeriksaan yang lebih detail lagi sehingga bisa segera diambil tindakan. Ya, itu spasm infantil Iya. ya. Ya, tapi harus pastikan dulu ya. Harus dipastikan EEG-nya. Ibu ini Bapak belum pernah EEG? Seharusnya sih sudah ya. Harusnya sudah sih ya, tapi ini Karena kan tidak ada gambaran yang khasnya iya. kan saat dia bangun, saat dia tidur gitu. Kita harus pastikan diagnosisnya dulu. Ya, artinya itu jangan tunggu sampai anaknya retardasi mental. Kasihan Iya. banget. Betul. Iya, mumpung masih 2,5 tahun. Golden Ya? period nih. Iya. Oke. Nah, terus berikutnya tanya, ketika operasi itu diapakan otaknya dokter? Ya bisa lihat di vlog kalau itu, bisa lihat di vlog ya. Iya. Karena di vlog itu ada video-video saat saya lagi Ngikutin. ikut proses bedah dari awal hingga akhir. Itu lengkap sekali ya di Oke, video jangan saya. di vlog aja ya. Iya, jawab di Iya. vlog aja kalau itu. Oke, ini. Selamat siang, Prof Zainal. Semoga sehat selalu ya, Prof. Semoga sehat selalu. Saya sudah melakukan bedah epilepsi tahun 2013. Puji Tuhan, saat ini saya sudah bebas obat setelah penurunan dosis secara bertahap. Semoga Prof Zainal juga sehat selalu. Amin. Siapa itu ya? Mbak Yunik Sinaga. Oh. Mbak Yunik Sinaga. Ya, ya, Mbak ya. Yunik Sinaga tuh. Jadi ini juga jadi keterangan ya kalau penurunan dosisnya itu bertahap. Jadi kalau habis operasi bukan berarti langsung lepas obat. Penurunan dosisnya itu bertahap dan Mbak Yunik ini bisa sehat dan sudah lepas obat. Congrats ya. 2013. 2013. Iya, sehat selalu. 8 tahun. Oke. Ini satu lagi kali ya mungkin ya. Selamat siang Prof dan dokter dan Kak Audi. Selamat siang juga. Mau bertanya, apakah ada kemungkinan setelah bedah epilepsi bisa sembuh total dan tidak konsumsi obat lagi? Tapi sepertinya jawabannya itu adalah yang sebelumnya gitu. Oke, karena jawabannya ada sebelumnya, mungkin tambah satu lagi deh. Kalau ini ada yang nyapa aja, alhamdulillah bisa ikut gabung. Semoga bisa sukses seperti dirimu Mbak Claudia. Amin. Amin. Oh, ada yang nanya nih. Siang Prof, siang Dokter Ira, apa kabar? Baik ya. Oke. Ini ada, tunggu, maaf. Yang satu lagi deh, yang chat saya langsung. Bagaimana cara memulihkan ingatan yang hilang atau kacau setelah kejang atau setelah operasi? Ya, jadi memang kan beberapa sel otak akan terpengaruh ya Prof ya, akan rusak akibat dari kejangnya. Jadi sehingga nomor satu kan kita harus jaga jangan sampai kejang. Menghentikan kejang. Ya. Tapi bagaimana kalau udah keburu kejang? Ya pasti akan terjadi hal tadi. Jadi untuk pemulihannya ya membutuhkan waktu lagi. Ya, sehingga jangan sampai kita mengalami sering kejangnya tadi. Ya untuk pemulihan pasti lebih lama ya, sama seperti kita membangun suatu bangunan, bangunnya lama, ngacurnya cepat. Ya, jadi sama seperti serangan epilepsi itu. Ya, jadi untuk pemulihan lagi kita harus kalau dia tidak mencapai tidak ada kejang jangka panjang itu baru pemulihannya pelan-pelan terjadi. Tapi kalau sekali kejang lagi rusaknya akan lebih cepat lagi. Ya, jadi yang paling utama adalah menghentikan kejangnya, jangan sampai ada kejang lagi. Oke. Iya. Tadi kan sebenarnya kan saya udah bilang kalau itu yang terakhir ya. Tapi mungkin ini ada yang menarik satu lagi ya. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Anak saya 8 bulan hasil EEG multivokal epilepsi abnormal 2. Kemungkinan lebih besar untuk kebal obat dan tidak bisa dioperasi ya Prof. Kejangnya sudah berkurang. Sekarang kejang seminggu sekali 1-2 detik. Baru minum obat selama 2 bulan. Baru minum obatnya 2 bulan. Baru 2 bulan, tapi kelihatannya sudah 8 Ada bulan. perbaikan. respon ya. Ya, Iya. berarti tinggal menyempurnakan obatnya toh. Serangan tuh hanya ringan aja, hanya 1-2 detik kan? Iya.
Iya, berarti coba diteruskan obatnya, mungkin sambil diatur kembali dosis yang optimal buat anaknya. Oke. Ya sebenarnya ini masih banyak sih pertanyaannya ya, Kita tapi bisa- nggak mungkin kita sepertinya. kita buat acara seperti ini lagi, Audi kapan lagi Nanti gitu. bersambung kali ya. Ya. Iya bersama Sesi ini. dua. Ya. Iya, pertanyaannya tuh kan masih banyak, tapi nanti saya note, atau kalau mau tanya langsung sama Prof sama Dokter Ira itu bisa konsul tanya langsung, karena itu bisa lebih lama ya ngobrolnya, bukan hanya yang satu pertanyaan gini, tapi nanti untuk jadwal prakteknya di mana dan jam berapa itu nanti akan lebih dijelaskan. Jadi kan Oke. pertanyaan udah banyak ya. Terus Prof abis bedah, Dokter Ira abis praktek, abis ini pun juga Prof mau Masih. bedah lagi, dokter mau praktek Ya. lagi, jadi kita relax dulu aja deh ya, santai dulu. Ada apa ini? Kayak Iya, relax iya. apa nih ya? Iya, kita relax dulu, santai Relax dulu nggak ya. bisa sambil minum-minum ini soalnya. Puasa ya. dulu. Iya, Puasa. sambil puasa ya. Jadi Iya. ngapain yang di relaxnya? Mungkin biasanya Dokter Ira sama Prof itu kan uji mahasiswa, uji residen. Sekarang saya yang uji Prof sama Oke. Dokter Ira nih Ya, ya. siap untuk diuji. Iya, siap untuk diuji. Prof Zainal akan ujian, berbahagialah kau para residen. Oke, Prof, jadi saya ada gamesnya gini. Kalau yang sebelumnya kan yang pilih salah satu gitu ya. Nah, kalau yang hari ini untuk Prof Zainal tuh beda deh. Jadi gini Prof, kalau misalkan saya sebut satu kata, Ya. Prof deskripsiin dari kata tersebut. Misalkan deskripsinya 3 kata ya. Misalkan saya kasih katanya makan, gitu ya. Berarti Nah, terus contohnya misalkan dari kata makan yang ada dalam pikiran Prof itu enak, kenyang, tidur. ya. Saya mungkin itu ya, abis makan enak, kenyang, tidur ya. Mager kan? Oke, ya. Oke, paham ya Prof ya? Paham. Oke, langsung saya mulai ya Prof Ya. ya. Oke, untuk pertanyaannya, yang pertama, bedah epilepsi. Aman, ya. Hasilnya bisa dipertanggungjawabkan, ya, dan perbaikan untuk yang bersangkutan. Oke. Perbaikan pasien. Oke. Yang kedua, ngajar. Oh, ngajar itu adalah satu hobi yang membahagiakan. 3 kata aja, Oh, 3. Hobi, hobi, bahagia. ya, bahagia, pelampiasan kalau mau marah. Siap-siap. Ya. Oh ya. Nanti saya kirim ke residen atau para mahasiswa atau apa Iya, ya. iya. Kalau biasa kalau mana. Nah, ini yang berikutnya saya tapi nggak tega sih saya sebutnya. Mau saya skip tapi yang udah saya tulis. Residen. Residen. Oh, ada yang rajin, Rajin, ya, malas, males. ada yang pura-pura bohong. Saya tambahin satu lagi boleh nggak, Prof? Saya tambahin satu lagi, Ya, ya. pelampiasan. Pelampiasan kan? Ya. Oke. Ya, iya, betul. Iya, sama pelampiasan. Nextnya, Jakarta. Jakarta, ya macet, tapi indah dan menyenangkan. Menyenangkan. Ya, walaupun macet ya. Soalnya ada cucunya. Iya, ada keluarga ya. Yang terakhir, ini juga agak berat sih ya. Dijawab atau tidak ya? Apa ya? Audi. Audi, jawaban saya cantik, Cantik, ya, aktif, aktif, ya, dan jadi inspiratif. ya. inspiratif. Oke, thank you Prof. Iya itu aja kalau untuk Prof ya. Banyak ya ujiannya. Iya Prof. 100 ya. Iya, walaupun ada salahnya ya, tapi tenang aja, tadi yang salah tuh ada saya tegur-tegur juga kok, Prof. Nah sekarang ke Dokter Ira nih, gantian deh ke Dokter Ira. Dok, kalau Dokter Ira beda deh gamesnya ya sama Prof. Kalau tadi kan Prof kan sebut 3 kata. Nah Deskripsi. kalau Dokter Ira itu malah lebih gampang nih. Nanti kalau Audi kasih 2 pilihan, Dokter Ira harus pilih salah satunya aja. Oke, ya kan kayak Kalau mau contohnya dua-duanya gimana? nggak bisa, Nggak boleh. harus satu kan contohnya misalkan ya atau tidak. Kalau nggak mau dua-duanya, nggak Nggak boleh bisa, juga. nggak bisa. Dengan cepat ya, harus cepat Iya, ya. harus cepet. Kan contohnya misalkan ya atau tidak gitu kan. Sekarang tanya untuk Dokter Ira, Ya. epilepsi atau nyeri? Nyeri. Cepat. Oke, nyeri. Baca MRI atau baca EEG? EEG. EEG. Konsul online atau konsul langsung?
Langsung. Oh, enakan langsung ya. Jakarta atau Cibubur? Aduh. 1, 2, 3, Jakarta. Lebih cinta macet ya berarti ya. Nah, kalau ini pernah ditanyain juga sih ke Prof. Harta atau gelar? Aduh. Berat kan sama ini. 1, 2, 3. Aduh, gimana nih? Aduh. Waduh. Harta atau gelar? dua-duanya. Oh, sama ya, nggak bisa salah satu. Ya Harta udah, atau gelar? harta. Harta. Karena dengan gitu kita juga bisa jadinya belajar. Tadi, Iya. Oke. Iya. Nah, ini yang agak santai deh. Ayam atau daging sapi? Ayam. Ayam tuh sama kayak kata Dea. Tadi nanya dia dulu soalnya. Pedas atau sushi mentah? Aduh, nggak bisa Nah, dua-duanya. iya. Tapi pilih salah satu. Tapi pilih salah satu dong. Nggak bisa dua-duanya. Nggak bisa, pilih salah satu. Aduh, gimana nih? Pedas atau sushi mentah? Ya, Sushi mentah. mentah aja. Sushi mentah. Susu mentah pakai wasabi. Oke, udah gini nih. Ini agak nggak enak nih jawabnya nih. Aduh. Dokter Ibnu atau Dokter Aris? Ya, gimana nanti dua-duanya nih? Salah satu. Kalau nggak saya kena disiplin ya. Dokter Ibnu. Wah, Karena Dokter saya Ibnu. sangat satu di sini. Iya. Jauh. Dan karena lagi sama Dokter Ibnu ya. Iya, kita sama Dokter Ibnu. Yang terakhir menurut saya malah lebih berat sih dok. Aduh, apalagi kok jadi lebih berat lagi? Iya, jadi nggak cuma uji mahasiswanya aja ya, berbahagialah kau para mahasiswa Dokter Ira. Audi atau Prof Zainal? Pilih, ayo. Makin berat sih pilihan. Iya. Pilih Audi atau Prof Zainal? Prof Zainal. Prof Zainal. Menghormati. Oke, iya. Iya, oke. Udah agak lega kok dok, tenang aja. Iya. Jadi sekian penjelasan dan jawaban-jawaban dari Prof dan Dokter Ira. Semoga itu semua bermanfaat. Dan Audi ingin infokan untuk jadwal praktek Dokter Ira dan Prof Zainal. Kalau untuk Dokter Ira itu di Rumah Sakit Bunda setiap hari Selasa dan Kamis jam 9 sampai jam 11. Pendaftarannya bisa langsung atau kalau bisa lewat telepon dulu ya. Dan di Rumah Sakit Permata Cibubur setiap hari Senin dan Jumat jam 10 sampai jam 12. Juga Dokter Ira praktik di Eka Hospital hari Rabu jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Juga ada hari Jumat jam 2 siang sampai jam 4 sore. Hospital Cibubur ya ini. Iya. Dan juga Sama ada di BSD. oke. Dan untuk Dokter Ira tadi kan di Eka Hospital, itu di Eka Hospital Cibubur. Dan juga Dokter Ira praktik di Klinik Prof Dadang Hawari, itu yang lokasinya di Tebet, tapi bisa dilakukan sesuai perjanjian ya. Untuk nomornya, alamatnya bisa search di Google, itu pasti ada. Kalau untuk Prof Zainal, prakteknya itu di SMC Rumah Sakit Telogorejo Semarang setiap hari Senin dan Rabu mulai jam 1 sampai jam 4 sore. Juga ada konsultasi online setiap hari Rabu jam 12 sampai jam 1 siang. Prof Zainal juga praktik di RSUP Dr. Karyadi setiap hari Jumat mulai dari jam 1 sampai jam 3 sore. Dan Prof Zainal juga bisa praktik itu di RSU Bunda Jakarta, tapi sebelumnya harus membuat perjanjian bersama Dokter Ira. Betul ya dok ya? Oke, kalau gitu dok dan Prof, terima kasih banyak Prof Zainal dan Dokter Ira. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dan bisa diskusi bareng gini lagi ya, bisa bercanda-bercanda ya. Dan pastinya selamat menjalankan ibadah puasa Terima ya, kasih. Prof dan Dokter Ya. Ira, sehat selalu. Oke. Kalau gitu balik lagi ke Audi. Terima kasih juga. Oke. Terima kasih banyak juga kepada Klinik Prof Dadang Hawari dan aplikasi bedah epilepsi Indonesia yang telah mendukung acara ini. Saya Audi, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada salah kata. Stay healthy and bye-bye. Oke, terima kasih. Yuk. Oke ya. Ya, Prof silakan lanjut operasinya. Dokter Ira silakan lanjut Sambil prakteknya. Bisa tak lihat foto-foto?